Listrik adalah penanda kehidupan di kebun. Saat listrik dan air menyala di pagi hari, pukul 4 waktu Indonesia Tengah, kehidupan dimulai. Para pekerja buruh perkebunan kelapa sawit terbangun dari tidurnya, bersiap untuk bekerja di blok-blok sawit yang akan mereka panen hari itu. Yanti dan Yayan salah satunya. Mereka bangun setelah listrik dialirkan ke rumah-rumah pekerja. Mereka berdua adalah perantau dari Kebumen, Jawa Tengah. Yanti adalah perempuan pekerja buruh sawit. Ia telah belasan tahun bekerja sebagai buruh harian lepas. Setiap hari, ia bekerja membrondol. Tapi, meski telah bekerja begitu lama, dirinya tak pernah diangkat sebagai karyawan tetap. Berbeda nasib dengan suaminya sebagai pemanen yang sudah berstatus karyawan tetap. Sebelum bekerja, sebagai seorang istri, ia harus mengerjakan beberapa pekerjaan domestik, memasak, mencuci, dan menyiapkan beberapa urusan rumah tangga lainnya. Sambil berjalan kaki menuju kebun, Yanti memikul egrek dengan panjang kurang lebih 15 meter. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, mereka sudah sampai di lokasi untuk apel pagi dan absensi. Di sana, beberapa buruh lainnya sudah datang untuk mengantri dan menunggu apel pagi bersama mandor masing-masing. Sabun. Ya biarin juga suka aku. Kerja kamu enggak kan? Aduh, Goreng. gara-gara
apa diservis mulai dari K14 sampai K12 13 kan? K10 aja. Saya mau diservis dari sana gitu, siapa tahu ada bobo tertinggal. Nah, hari ini kita minta satu orang nanti yang bisa masang untuk melengkapi barcode. Kalau yang printer saya lengkap. Nah, berarti hari ini komandan kita sudah bisa menempati DPH yang baru. Maksudnya jalan kumusnya pun sudah dibuatkan. Kemudian LCO masih Pak Nurdin. Blok mana hari ini Pak Nurdin? Rencanangan ke 10-11 ke 10 ya 11 udah 12 hari Pak Nur atau masih 2 hari lagi nih. 2 hari lagi. Gimana Mbak Titin? Aduh, dari sana langsung ke sini. Mama Arli kan pulang. Pulang kampung. Oh iya, mulai tanggal 20 kan itu. Sering kosong pokoknya kalau kantoran saya. Tiap hari mesti ada kosong. Setelah selesai apel pagi, para pekerja buruh lantas menuju blok-blok yang sudah menjadi jatahnya untuk dipanen menggunakan sepeda motor maupun truk. Pagi itu hanya Pak Petrus, pekerja buruh perkebunan kelapa sawit yang menumpang di truk ini. Ia beserta istri dan beberapa teman sejawatnya adalah pekerja transmigrasi dari NTT. Hari itu, Petrus memanen sendiri sebab istrinya sedang tak enak badan. Sesampainya di blok, Yayan dan Yanti langsung mengerjakan perannya masing-masing. Yayan sebagai pemanen langsung memanen buah sawit dari pohon. Sementara Yanti langsung mengambil ember, karung, dan angkong untuk mengambil brondolan yang sudah berjatuhan. Mereka bekerja sangat cepat, meski tanpa alat pelindung diri yang mumpuni. Sebab peranti tersebut tak disediakan oleh perusahaan. Sekalinya disediakan oleh perusahaan, itu pun sudah bertahun-tahun yang lalu. Untuk selanjutnya, mereka harus membeli sendiri ke perusahaan. Orang mana? Kemarin helm. Cuma helm sama sepatu. Mana sepatunya gak dikasih? Sepatu sendiri, mau beli sendiri, kubur iya beli sendiri sepatu ember. Embernya beli sendiri. Beli sendiri. Seharusnya jatah dari kantor. Sepatunya beli sendiri. Beli sendiri. Oh, bukan dari kantor. Bukan. Oh, berarti itu mah bukan alat dari kantor dong. Bukan, beli sendiri pribadi. Oh, ember. Ember sama sepatu. Biarpun bilangnya pemanen jatah angkong, tapi tetap suruh bayar per bulan. Yang gratisnya tuh cuma helm aja yang cuma helm. Sepatu juga susah tuh minta. Alat
Pisaunya sama tugasnya itu lah yang egrek itu kan. Egreknya itu loh, kan udah tinggi. Juga dipotong. Kalau golputnya itu dipotong. Ya beli-beli lah. Beli terus 1 bulan kadang udah putus. Sempat dia beli. Berapa harganya tuh sepatu 100 lebih? 120, 110 ya tergantung. Kalau helm dikasih biasanya dari perusahaan. Kalau pemain kan ember beli sendiri. berapa harganya? Ya 12.000 kah? 15 ya. 15 tergantung yang ukuran 6 kilo. Ember ukuran 18. 18 ya, ukuran 18 6 kilo. 15.000 itu. Ya pokoknya pecah beli. Seringnya Belinya pecah. satu-satu. Kalau sudah nggak bisa dipakai baru beli beli lagi. Seringnya pecah. Sering kan orang perabot itu kan mobil perabot ke sini. Beli. Lah minta jatah nggak beli-beli, hampir keburu buat kerja, ya mendingan beli sendiri. Yang paling susah tuh kalau nyari yang gimana, Bu? Handalannya? Susahnya yang di kayak gini. Kalau di semak-semak itu ya? Iya. Lama. Kalau yang di kayak gini kan gini ini bukain. Gitu ya. Itu dari satu pohon ya, Bu ya? Ini ya. Satu buah, satu janjang. Satu janjang. Berondol sama bawain janjangan nanti bayarnya sama aja nggak, Bu? Sama. Ini cuma bantu Bapak. Cuma bantu Bapak aja kan? Berarti nggak ada tambahan? Enggak. Kalau nggak dibantu sama, soalnya ini sih agak nggak hujan. Ini kalau hujan nggak bisa lewat. Tanahnya apa? Becek ya? Ini parah sekali nih kalau di blok ini. Pekerjaan dengan status buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit didominasi oleh perempuan. Mereka bekerja sebagai pembrondol, perawatan, dan penyemprotan. Meski serikat pekerja sudah melakukan advokasi lebih lanjut, namun belum ada tindak lanjut dari perusahaan. Nggak ada di sini, nggak ada sama sekali SKU. Untuk yang di lapangan belum ada. Belum ada. Harian nggak ada SKU lapangan ya. Iya, untuk yang di lapangan belum ada. Kenapa gitu nggak ada?
Ini sebenarnya tuh cuma dijanjiin dari tahun berapa janji-janji aja. Orang nyemprot, orang mupuk, katanya mau di SKO, cuman SKO aja enggak di SKO sampai 40 tahun nggak di SKO. Enggak tahu itu kenapa, cuma dijanjikan aja suruh bikin lamaran. Hubungan kerja antara BHL dan pemberi kerja membuat sejumlah masalah. Tidak adanya perjanjian kerja membuat hak-hak BHL sebagai pekerja buruh tidak terpenuhi. Jika dilihat skema upah pemanen, pembrondol, dan perawatan dapat digambarkan seperti ini. Upah pemanen dihitung berdasarkan jumlah buah dikalikan dengan berat jenjang rata-rata atau BJR dalam satuan kilogram. Hasilnya dibandingkan dengan target harian dalam kilogram untuk pemanen. BJR ditentukan oleh perusahaan. Bila melebihi target harian, maka upah yang didapat merupakan hasil dari penjumlahan upah perharian kerja atau HK ditambah dengan upah yang didapatkan dari selisih kelebihan buah yang didapat. Bila tidak ada kelebihan buah ataupun kurang dari target per hari, maka pemanen akan tetap dapat upah harian. Upah akan diberikan setiap bulan sesuai dengan hari kerja. Sedangkan upah pembrondol dihitung berdasarkan jumlah kilogram yang mereka dapat. Bila buah sedikit, maka upah yang mereka dapat pun sedikit. Total kilogram buah yang didapat pembrondol dihitung berdasarkan jumlah ember dikalikan berat rata-rata per ember dalam satuan kilogram. Kemudian, upah yang diterima ialah jumlah total kilogram dikalikan dengan upah per kilo yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pembrondol tidak memiliki upah harian kerja seperti pemanen. Upah diberikan setiap bulannya sesuai dengan jumlah harian kerja. Kemudian upah untuk perawatan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja setiap bulannya. Jumlah hari kerja kemudian dikalikan dengan upah per HK. Orang-orang yang bekerja di divisi perawatan tidak bekerja setiap hari. Mereka hanya bekerja 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Orang gua ayam ya? Ayamnya rananya. Saling nolong gitu loh. Ya kecelakaan. Ini kecelakaan sebelumnya aku ada kecelakaan kerja. Kontak mandor langsung. Datang apanya itu medisnya. Oh. Gitu. Emang nelpon bisa, Mbak? Cari sini itu. Aku nggak ada. Dari sini lah cari teman. Tolong panggilkan mandor suruh ke sini. Oh iya. Nah, itu Pakai gue juga seneng lalap lalapan. Aku daun kates yang mentah aja aku lalap kalau lagi waktu makan itu. Yang bener sambal. Lonca, sedangkan. Aku balik lagi. Dan dipikir tren. Dan di bil kita udah seneng banget ya. Tinggal yang nyuci aja. Sama aku kan sampai dari pagi sampai sore gitu kan. Ikutin mereka ya. Iya. Gitu kerja dia gitu loh, Pak. Oh. Tarian. Berkotor. Selain upah lebih kecil, BHL juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan seperti buruh tetap. Pun bantuan sosial dari perusahaan, meski waktu kerja BHL sama dengan pemanen. BHL tidak mendapatkan hak-hak normatif, termasuk hak cuti dan hak atas pesangon, pun akses kredit atau pinjaman. Maka tak jarang, mereka terlilit hutang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari karena upah yang tak cukup. Kayak misalkan bagian SKU kan, nah mau bikin rumah apa dikasih pinjaman di bank, diberi keringanan
pinjamin di bank, potong kantor. Kalau saya pinjam di bank potong. Ibaratnya modal bikin itu kan bikin rumah kah, beli ladang kah, ibaratnya bikin usaha kah. Itu dari bank. Dari bank. Tapi baru-baru aja ini. Baru-baru ini. Tergantung ngambilnya berapa tahun cicilannya tuh. Jadi dipotong kantor saya sudah. Enggak potong kantor itu dari bank Tapi itu langsung. cuma yang dikasih cuma Cuma SKO, lewatnya kita tapi lewat kayak kantor, lewat kantor. Namun, buruh juga harus menggadaikan kesehatannya. Ironinya, klinik yang disediakan perusahaan sebagai fasilitas kesehatan terdekat hanya menyediakan obat-obatan seadanya. Sebenarnya pernah juga kita sampaikan waktu rapat sama GM-nya kan tentang masalah obat tadi. Ya lagi-lagi pihak perusahaan itu berkilah memang dananya itu kan juga terbatas gitu. Kami juga bilang setiap sakit ini kok seringnya itu dikasih paracetamol gitu. Kalau berbicara paracetamol itu kan obat anti nyeri, anti inflamasi apa pembengkakan gitu kan. Ya itu memang juga salah satu obatnya gitu. Ya tetap pintar mereka lah. Terus kalau memang klinik itu sudah tidak sudah tidak sanggup kan kita rujuk gitu. Pernah juga kita sampaikan itu ke waktu ada GM itu. Jadi tanggapi juga sama beliau. Jika buruh mengalami kecelakaan kerja atau membutuhkan pertolongan khusus, maka ia harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Akses jalan kebun yang keriting dan sulit dijangkau menambah derita yang tak berujung. Butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang mumpuni. Pada kasus spesifik perempuan, misalnya melahirkan, kejadian melahirkan di jalan sering terjadi. Itu di sebelah kemarin beberapa hari ada setengah bulan Operasi tapi suaminya BHL kesian. Ya, Suaminya BHL. panen BHL ya terpaksa bayar sendiri. Nggak ikut serikat kan, ya bayar sendiri. Dia lahirannya di mana, di klinik apa di rumah sakit? Di Paracis. Operasi itu. Operasi. Tapi kan jalan dari sini ke depan jauh. Itu pakai mobil sendiri itulah. Anda mulai udah kontraksi nyewa, itu tapi biasanya kalau langsung masalah dibawa mobil Keluar. sedapat mungkin kan Pak RT yang ngurus, minta dijemput sama dari kantor kan, jemput ke sini. Nah pulangin lagi nanti diambil jemput lagi. Kalau nggak ada sembarang mobil Kalau nggak ada Sampel dan truk kan yang penting seadanya itu. tapi kayaknya nggak. Waktu saya pakai Nggak truk. ada truk. Ironi-ironi ini tak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung dalam pekerjaan yang segudang dengan setumpuk masalah lainnya hingga menjadi gunung es tanpa solusi pasti dari perusahaan. Saat malam menjelang, suasana perumahan buruh perkebunan kelapa sawit menjadi sunyi. Listrik hanya menyala mulai pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Ramai jika ada acara hajatan warga atau pesta adat. TB. Ada berapa kakak, Pak? 85 kakak. Kalau jiwanya 252 Jiwa.
tidak banyak yang bisa dilakukan ketika malam hari. Warga harus bisa membagi waktu untuk mempergunakan listrik sebaik mungkin sebelum dipadamkan. Listrik dan air seolah penanda kehidupan di dalam kebun. Pekerja atau buruh memulai hari saat jatah listrik dan air menyala, saat pagi hari sebelum bekerja, lalu menutup hari saat aliran listrik dari genset telah padam. Eksklusi ini telah menjadi daur hidup, berulang setiap hari hingga lelap dalam mimpi. Meski telah menempuh ratusan kilometer, hidup layak yang dijanjikan industri ini seperti harapan kosong. you.